Mari yang bawa Alkitab diktat atau pakai HP, kita baca. Jangan sampai tidak kita baca. Ini firman Tuhan. Memang tertulis di berbagai macam tulisan, tetapi ini adalah firman Tuhan yang wajib kita baca. Jangan kalah dengan yang seberang. Bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Kita langsung mengerti. Kita harus membacanya. Ini firman yang hidup. Jawab Yesus, jika salah mas, sorry 27 bukan 23. Yohanes 14 ayat 27. Iya, oke. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ayat kunci untuk mempedomani apa yang ada dalam kisah Daud tadi. Dan yang kedua adalah ini yang tadi yang ada di dalam cerita Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Ini yang dasarnya Daud menemukan ketenangan. Dia bermazmur. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ketiga, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita semua sudah tahu yang sering membaca Alkitab kisah tentang Daud ini. Sepertinya kan ketenangan itu sudah pasti dia dapat. Karena dia diurapi, dia kan mempunyai kekuatan yang hebat, bisa mengalahkan. Ternyata di sisi lain dia melakukan dosa perzinahan. Dia menganggap tingkatan kehidupan dari mulai nol sampai kemudian bisa menjadi raja itu adalah sebuah ketenangan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa semuanya itu tidak benar. Ketenangan yang kita dapat sebenarnya adalah yang pertama, ada hubungan intim dengan Tuhan. Ada hubungan khusus secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membagi pengalaman hidup saya. Dan ternyata saya masih keliru memandang kehidupan ini. Saya masih berbaur dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Saya bekerja keras, saya berdoa, saya rajin ke gereja, saya memberikan persembahan. Memang ekonomi, keadaan keluarga semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Saya menganggap inilah pencapaian saya untuk mendapatkan hidup tenang. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Sama seperti apa yang dilakukan Daud. Sampai kemudian menjadi raja. Dan apa yang dia lakukan, dia melakukan dosa besar. Begitu juga hidup saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sudah merasa semua aman apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan bukan karena Tuhan yang menghendaki, tetapi yang saya inginkan dalam hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Persoalan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat tampang kita, bukan melihat keadaan kita. Kita ganteng, kita cantik. Tuhan melihat hati.
Sehingga kita datang bersekutu di dalam gereja seperti ini. Tuhan tahu, Tuhan itu ada tidak jauh dari kita. Seringkali kita berdoa meminta Tuhan sertailah aku. Tuhan selalu menyertai. Hanya kita aja yang sering meninggalkan. Sehingga pola pikir kita terbentuk oleh rancaunya keadaan dunia ini. Sehingga merasa tenang ketika kita mempunyai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Hidup kita mapan. Ternyata itu salah besar. Itu saya ya. Nggak tahu saudara-saudara yang lain pernah melakukan atau pernah terjadi dalam kehidupan, saya tidak mengerti. Tetapi mendasari kisah ini sangat berbeda dengan apa yang dipandang oleh dunia, dengan apa yang datang dari Tuhan. Ketenangan itu ada kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Beberapa bulan terakhir ini saya benar-benar merenungkan apa yang salah dengan hidup saya. Kenapa persoalan-persoalan itu masih ada? Ketika saya mengingat cerita tentang Daud dan saya bergumul, ini apa Tuhan maksudnya cerita tentang Daud? Ternyata itu ada di cerita hidup saya juga. Sekalipun saya tidak menjadi raja, tetapi saya raja di dalam rumah tangga. Ya, saya raja di dalam rumah tangga. Tetapi ternyata hati saya masih rancu, terpaut dengan keadaan dunia. Pandangan mata saya menginginkan sebuah kekayaan, ketenangan, ternyata salah. Salah besar. Karena saya tidak dekat dengan Tuhan. Saya berdoa minta Tuhan penyertaan Tuhan. Tetapi tingkah laku kehidupan saya jauh dari semua apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga beberapa bulan terakhir sebelum anak saya ini menikah, disitulah saya merenungkan terus firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan dan saya menemukan contoh. Ini salah satu contoh tokoh Alkitab yang saya pahami tentang kehidupan Daud. Karena memang saya dari orang yang nol, tidak punya apa-apa. Saya bersama istri membangun kehidupan mulai dari nol. Tidak ada campur tangan siapapun. Dan saya mengalami keberhasilan, tetapi saya menganggap saya disertai Tuhan dan hidup saya menjadi tenang. Ternyata tidak. Saya salah. Saya salah. Karena kurang kesepakatan saya antara suami dengan istri dan anak-anak untuk dekat kepada Tuhan. Dan ketika saya merenungkan, bergumul, saya memulai berdoa, mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu ya, seringkali mungkin di hari-hari sebelum ini kita berdoa selalu meminta-minta. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pengalaman hidup saya. Jangan meminta-minta lagi. Tuhan itu sudah sediakan. Hanya kita saja yang berputar-putar. Kita saja yang menginginkan keinginan hati kita, memuaskan hawa nafsu kita. Pak, jangan kita, Pak, saya enggak. Ya. Maksudnya pengalaman hidup saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga nantinya kita akan bersukacita. Kita akan selalu hidup teguh beriman kepada Tuhan, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan di dalam pekerjaan mungkin, atau yang masih sekolah mungkin, atau usaha mungkin, merasa ingin mencari ketenangan dari sana, itu ternyata keliru besar. Ketenangan yang kita dapat pertama adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ada kesepakatan antara keluarga, istri, anak, ada kedekatan. Itu Bapak Ibu yang saya rasakan. Sehingga saya berani muncul kembali, berdiri di atas mimbar untuk membagikan apa yang selama ini saya cari. Ternyata saya salah besar. Tidak menemukan ketenangan karena saya masih menginginkan dari hawa nafsu saya.
Saya harap ini tidak terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bagikan. Satu, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, selalu dan selalu tiap saat membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena petunjuk hidup kita itu bukan dari nalar pikiran kita. Petunjuk hidup kita supaya kita dibawa ke lembah yang hijau, itu adalah firman Tuhan. Benar Bapak Ibu. Dulu sering saya katakan baca firman Tuhan, baca. Ternyata saya mengatakan demikian, tetapi saya sendiri masih kadang baca, kadang enggak, kadang baca, kadang enggak. Makanya masalah itu masih. Nah ingat, sebagai orang yang beriman, iman yang kuat dan penuh keseriusan di dalam hidup, membaca firman Tuhan, mendapatkan rema dalam hidup ini, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan salah, nanti salah berharap lagi, tidak ada pencobaan. Justru datangnya pencobaan dalam hidup kita, justru datangnya masalah dalam kehidupan kita, disitulah awal Tuhan memberkati kita. Itu awal dari Tuhan memberkati. Satu contoh, ini yang dekat kemarin. Coba bayangkan, berdiri di sini di atas mimbar, memimpin pujian, turun sepedanya hilang. Betul tidak? Betul tidak? Kiranya dalam hati kita, wah saya sudah melayani Tuhan kok, gak ada masalah. Tapi ternyata ada. Ini contoh yang kelihatan. Dan beberapa tahun yang lalu, Bapak Alex sepeda motor itu langsung 2 yang hilang. Dan saya melihat contoh-contoh mereka ini. Mereka ternyata tenang. Mereka masih mau melayani Tuhan. Mereka masih tetap bersekutu, rajin bergaul dengan orang-orang yang seiman. Apa yang dia dapat? Mas Alex dan keluarga bukan kehilangan sepeda motor 2 terus waduh nggak bisa, ini pasti sepeda gowes belinya. Ternyata nggak lama kemudian beli lagi sepeda, nggak lama lagi kemudian beli mobil. Ini artinya apa? Dia mengimbangi keberadaan yang kita lihat di dunia ini tentang ketenangan. Ternyata bukan tentang keberjalanan itu aja, tetapi hatinya yang berserah penuh, maka berkat akan semakin meningkat. Jadi kadang kita salah memahami, berkat meningkat karena rajin ke gereja, persekutuan dan lain sebagainya, tapi hatinya kosong. Sedangkan Tuhan sendiri melihat hati. Jadi yang saya bagikan di sini, mulai hari ini jangan ada kepura-puraan, ketulusan yang sesungguhnya dalam hidup. Sehingga tanpa terkecuali yang hari ini berkumpul bersekutu, Tuhan berkati semua. Kesehatan, ya, pekerjaan, rumah tangga, banyak berkat. Hidup damai dalam rumah tangga, kesehatan, tetap sehat. Sakit boleh ada, tetapi keyakinan kita tadi itu, keteguhan hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Yang kemudian kedua, baca firman Tuhan terus. Dari situlah petunjuk hidup kita Bapak Ibu. Tidak dari mana-mana. Tidak dari hasil kita belajar dari siapa, melihat siapa. Dari firman Tuhan kemudian kita memandang saudara-saudara kita yang oh iya ya, ini ternyata hidupnya seperti itu, ada masalah, kehilangan dan lain sebagainya, atau apa, ternyata dia masih tetap setia sama Tuhan, tetap tekun sama Tuhan, dan Tuhan melihat hati, akan ada hasil peningkatan. Jadi saya dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara ya, saya bagikan, saya itu kalau memandang orang, saya tidak pernah menjustifikasi orang, tetapi justru dari berbagai macam sifat seseorang saya pelajari. Kalau ketemu hal ini tidak benar dalam hati saya, jangan sampai saya melakukan seperti dia. Saya tidak menyalahkan dia,
Tetapi jangan sampai saya seperti dia. Kalau benar, oh ini orang ini benar, ini patut saya contoh, patut saya tiru. Tetapi satu hal yang menjadi perhitungan dalam pikiran saya, kalau tidak seiman dengan saya, semua itu pura-pura. Itu kunci dalam hidup saya. Benar Bapak Ibu, kita ini berada di tengah-tengah segala masalahnya. Ini realita kehidupan. Sehingga benar-benar kita harus membangun kedekatan dengan Tuhan. Senantiasa rajin membaca firman Tuhan. Mereka lebih rajin kok. Mereka lebih rajin sekalipun nggak ngerti artinya. Nah kita ini mengerti. Kita ini dipahamkan. Karena kita orang Indonesia, berbahasa Indonesia akan cepat mengerti. Seandainya Alkitab ini tertulis bahasa Ibrani, wow, berapa lama Bapak Ibu kita bisa mengerti apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita. Ini kita sangat beruntung, kita sangat bersyukur. Bapak-bapak gereja kita, orang-orang yang terdahulu kita menerjemahkan, kemudian sampai kepada kita bisa memahami dengan benar. Asal kita mau merenungkan dan tekun membaca firman Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan terus sebagai panduan hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ya, berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Ingat, jangan dipisah. Perasa ini tidak dipisah. Berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kemudian kebenaran. Karena apa? Tuhan yang kita sembah selama ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Tuhan yang kita sembah. Kita berserah. Tadi pertama sudah saya sentil. Bapak Ibu, saya membagikan pengalaman hidup saya. Kalau berdoa jangan meminta-minta. Ucapkanlah syukur selalu. Kok begitu Pak? Contoh seperti yang barusan terjadi, Marcel yang kehilangan sepeda. Saya yakin Marcel mungkin berdoa, Tuhan terima kasih ini terjadi. Biarlah aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi keadaan seperti itu mengasah kita untuk kita merenungkan, kenapa Tuhan saya sudah melayani seperti ini. Kok ini terjadi dalam hidup saya? Jangan mengeluh, jangan menggerutu, tetapi kita datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan hidupku ini untuk melihat hal yang tidak menyenangkan menurut pikiranku. Tetapi aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Harus seperti demikian. Dan saya yakin Saudara Marcel, anak muda yang beriman, saya kira mengerti, berdoa akan tetap mengucapkan syukur. Dan bagi kita semua juga, bisa terjadi juga loh, saya nggak mendoakan jangan-jangan apa nanti ada masalah, setelah ini ada aja masalah. Tetapi tetap datang kepada Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, tekun dan setia membaca firman Tuhan dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan gereja. Juga kita yang masih mungkin tidak terbentur dengan pekerjaan bisa mengikutinya dengan hati kita yang tulus, dengan hati yang tulus. Kadang ya hanya datang-datang aja tetapi hatinya kemana-mana. Jangan Bapak Ibu ya, saya sudah mengalami hal itu bertahun-tahun. Tidak ada artinya ternyata. Kelihatannya saja bagus, kelihatannya saja enak, secara finansial ekonomi meningkat, tetapi hati saya tidak ada yang tidak tenang, tidak ada ketenangan yang saya dapatkan. Dan hari ini saya bagikan kepada Ibu Saudara. Berdoa, mengucap syukur yang terakhir, kemudian kebenaran. Kenapa kebenaran? Kita ini orang berdosa. Tanpa campur tangan kasih Tuhan dalam hidup kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kebenaran yang kita cari di sana ada di dalam Tuhan Yesus. Mau kemana lagi hidup kita?
Orang dunia healing kemana-mana, bisa pergi kemana-mana, bisa makan enak. Itu mungkin orang dunia katakan, ya inilah hidup tenang, hidup saya sudah tenang. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tidak demikian. Dan hidup di dalam Tuhan berarti ketenangan itu bukan tidak ada masalah, ada masalah. Justru masalah yang terjadi itu kalau kita datang berdoa mengucap syukur, disitulah awal berkat Tuhan itu semakin meningkat. Harus diyakini itu, Bapak Ibu. Makanya saya pesankan di sini, jangan berdoa hanya meminta-minta terus. Mengucap syukur, banyak Alkitab sini yang kita pelajari. Berdoa harus mengucap syukur. Yang terjadi dalam hidup kita, yang dirasa sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat terpuruk hidup kita. Kita datang bersyukur, Tuhan terima kasih. Kami boleh memandang peristiwa terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya yakin inilah awal di mana Engkau akan memberkati aku dengan melimpah. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan berpikir seperti dunia. Mencari ketenangan kalau sudah kaya, sudah punya banyak hal, merasa tenang. Tetapi ketika masalah terjadi, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan ada di mana? Ini orang dunia. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal seperti ini, mengikut Engkau dari kecil sampai aku dewasa, sampai punya anak, punya cucu. Tapi kenapa ini harus terjadi? Itu orang dunia. Jadi pencapaian ketenangan dalam hidupnya itu menganggap bahwa kalau semuanya sudah tercapai itu tenang. Ternyata tidak. Tidaknya di mana? Tidaknya ketika terbentur dengan masalah, mereka mengeluh. Mereka menyalahkan si A, si B, mencari biang, bahkan bisa-bisa menggerutu menyalahkan Tuhan. Nah, bagi kita orang beriman, justru ketenangan yang kita cari itu bukan tidak ada masalah. Ada masalah, itulah semakin mendewasakan kita. Amin, Bapak Ibu. Justru dari masalah, jangan terbalik. Seringkali kita terkecoh. Kita terkecoh karena pikiran kita selalu diwarnai dengan kehidupan yang penuh kesenangan, sehingga kita merasa tenang dengan dunia ini. Jangan, Bapak Ibu ya. Saya juga belajar dan saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini saya mencapai ketenangan dalam hidup. Anak-anak saya terutama yang kemarin sudah sukses dalam pernikahannya. Rasa hati sebagai orang tua itu plong gitu, senang sekali. Dan saya tenang melihat anak-anak saya sehat-sehat semua, semuanya bekerja. Sekalipun sampai hari ini anak saya Reva Nathanael masih belum bisa berbicara, tetapi tetap saya mengucap syukur. Suatu saat nanti atas kehendak Tuhan sendiri anak saya sembuh dan bisa berbicara. Itu keyakinan saya. Nggak tahu sampai nanti saya dipanggil Tuhan, atau sebelum dipanggil Tuhan, atau mendekati saya dipanggil Tuhan, ada mujizat dalam hidup anak saya. Itu saya yakin. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, iman kita yang teguh, penuh penyerahan kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tekun membaca firman, segalanya akan terjadi nanti. Apa yang tidak kita bayangkan, tidak kita doakan, itu terjadi. Nah, PR-nya kisah Daud tadi ya. Kisah Daud tadi. Ini kan cerita sekolah minggu dulu ya. Dari kecil di Rabi Samuel sampai kemudian dia menang. Orang kecil loh menang sama orang yang besar. Terus menjadi raja. Setelah menjadi raja di puncak kejayaannya, dia malah berbuat dosa. Dia berzina dengan Batseba. Gitu. Nah, yang membuat Daud ini mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya sampai selama-lamanya, mengabdikan dirinya untuk Tuhan,
itu adalah Nabi siapa? Ini PR loh ya. Ini PR ini. Bisa membaca Alkitab tidak? Ini PR siapa? Nabi Samuel yang mengurapi. Siapa? Betul. Boleh minggu depan atau ada waktu datang ke lapak saya sajikan makanan gratis. Berikan tepuk tangan untuk ibu. Dari tadi saya tahan-tahan itu. Saya tahan-tahan itu bukan saya berarti menafikan yang lain, tidak. Tidak demikian. Tapi supaya menggugah seberapa intim, seberapa dekat kita, seberapa setia kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Dan ternyata terjawab. Dan itu mewakili semua Bapak Ibu Saudara. Saya kira tahu, mungkin karena yes tahu lah Pak, saya Pak, itu Nathan. Tapi nggak usah lah ngomong. Tapi ada yang berani ngomong, mewakili semuanya ini. Ya, berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebar. Jadi kita tahu persis